Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tayyib ayyuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, semoga kita di pagi hari yang berbahagia ini masih diberikan nikmat iman, hidayah, Islam serta ittiba di atas sunnah ala manhajis salaf, sehingga besar kiranya harapan kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, dan kita juga bersyukur pada Allah yang masih memberikan nikmat kesehatan pada kita di pagi hari yang berbahagia ini, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Al-Balaghah. Taib. Kemarin kita sudah mempelajari yakni fasahatul kalam. Ya, kemarin fasahatul kalam itu sudah sampai soal nomor 21, ya. Udah sampai soal 21. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke soal nomor 22. Namun sebelumnya ada baiknya sekiranya antum mengulangi apa yang udah Ustadz sampaikan di pertemuan yang lalu tentang soal-soal sebelumnya, mulai dari 21 sampai ke atas, ya, supaya lebih bisa sinkron, ya, lebih bisa mengikuti atau menghubungkan apa yang akan Ustadz ajarkan hari ini dengan yang udah Ustadz ajarkan di pertemuan yang lalu. Taib, tanpa memperpanjang muqaddimah lagi, ya, kita akan langsung saja memulai pelajaran kita, yakni soal nomor 22. Taib, Ustadz bacakan, ya. Mal fariqu bainat tanafuri fil kalami wat tanafuri fil kalimati? Mal fariqu bainat tanafuri fil kalami wat tanafuri fil kalimati? Ya, apa yang membedakan antara tanafur fil kalam dalam ucapan dan tanafur di dalam suatu kata? Apa bedanya? Apa yang membedakannya? Taib, al-jawab, lihat di bawahnya. Innat tanafura fi hurufil kalimati, innat tanafura fi hurufil kalimati la yaj'aluha fasihatan, bainama tanafuru fil kalami qad yashtamilu ala kalimatin fasihatin lakinnaha ijtama'at ma'a kalimatin la tattafiqu ma'aha fil makhraj. Ya, inna tanafur fi hurufil kalimah, sesungguhnya tanafur, ya, pada huruf-huruf suatu kata, la yaj'aluha fasihatan. Nah, ini menyebabkan kata tersebut menjadi tidak fasih, ya. Tanafur sendiri itu artinya apa? Tanafur itu sendiri artinya terpecah, ya. Nah, jadi tanafur itu jangan bingung-bingung lagi, ya. Tanafur itu artinya terpecah atau terpisah. Jadi dijelaskan di sini tanafur, jadi kita artikan tanafur saja, ya. Sesungguhnya tanafur di dalam huruf-huruf sebuah kata menjadikan kata tersebut tidak fasih, ya. Bainama tanafuru fil kalami qad yashtamilu ala kalimatin fasihatin, sedangkan tanafur dalam ucapan atau dalam omongan qad yashtamilu terkadang, ya, merangkum atau mencakup ala kalimatin fasihatin, sedangkan tanafur dalam ucapan kadang-kadang itu mengandung kata-kata yang fasih. Lakinnaha ijtama'at ma'a kalimatin la tattafiqu ma'aha fil makhraj. Namun terkadang, ya, kata-kata yang fasih tadi bercampur dengan kata yang tidak sesuai dengannya dari segi makhraj.
Nah, itu artinya. Jadi tanafur dalam tanafur al-kalimah, tanafurul kalimah itu dia adalah tanafur yang terjadi pada huruf-huruf dalam suatu kata yang menyebabkan suatu kata itu tidak fasih. Sedangkan tanafurul kalam, ya, tanafurul kalam itu dia mengandung beberapa kata yang fasih di dalam kalam atau dalam ucapan, ya. Namun kata-kata yang fasih tadi bercampur dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan kata-kata yang fasih tadi dari segi makhraj. Baik. Masuk ke soal nomor 23. Mal maqsudu bi dha'fit ta'lif? Ya, apa yang dimaksud dengan dha'fut ta'lif? Ya. Bi ayyakuna al-kalamu jariyan ala khilafi qawanin an-nahwi al-mustanbata min kalamil arab, ya, ka wasli dhamiraini wa taqdim ghairil a'raf nahwu apa nih, a'adhaka fi qawli al-mutanabbi, ya, a'adhaka, ya. Nah, kita artikan dulu definisi dari dha'fut ta'lif, ya. Bi ayyakunal kalam jariyan ala khilafi qawanin an-nahwi al-mustanbata min kalamil arab. Yang dimaksud dengan dha'fut ta'lif itu adalah suatu ucapan, ya, tidak lagi sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu yang diambil dari orang Arab, ya. Suatu kata di sini udah kata Arab pasti, nggak ada kata yang lain, ya. Bukan kata, namun ucapan, ya. Yakni suatu ucapan ataupun suatu omongan, ya, dia tidak lagi sesuai dengan kaidah nahwu orang Arab. Nah, contohnya apa? Kawasli dhamiraini, seperti menggabungkan dua dhamir, wa taqdimi ghairil a'raf, dan mengedepankan sesuatu yang tidak seharusnya dikedepankan. Contoh misalnya a'adhaka, ya, itu contohnya pada bait syairnya Al-Mutanabbi. Lihat di sini, khalatil biladu minal ghazalati lailaha fa'a'adhaka Allahu kay la tahzana. Nah, lihat di sini, yuridu annal bilada idza khalat minal ghazalah, ya, ay asyams lailan ja'alakallahu iwadan anha. Apa artinya? Yuridu, ya, lihat di sini, yuridu annal bilad idza khalat minal ghazalat. Dalam bait syairnya ini Mutanabbi itu ingin menyampaikan apa? Dia ingin menyampaikan bahwasanya annal bilad, bahwasanya negeri-negeri idza khalat minal ghazalah, jika matahari itu sudah enggak terbit lagi di negeri itu, artinya udah mulai malam, ya. Ya, idza khalat minal ghazalah asy-syams lailan ja'alakallahu iwadan anha, ya. Nah, ketika matahari tadi di negeri-negeri itu sudah tenggelam, ya, maka malam itu akan datang sebagai pengganti dari siang. Nah, itu yang dimaksudnya itu di situ. Jadi ketika matahari di negeri-negeri itu udah hilang, maka sebagai pengganti dari matahari yang udah tenggelam tadi, ya, ini Allah datangkan kepadanya itu malam. Ya, ini bait syairnya. Wa min dha'fit ta'lif, ya. Nah, di sini dha'fut ta'lifnya sebelum kita masuk ke bahasannya itu, di mana dha'fut ta'lifnya di sini? Pada contoh di atas ini. Nah, pada kata a'adhakallah, ya. Nah, di situ ada dua domir digabung, yaitu yang pertama itu ada domir ha, kemudian ada domir ka, ya. Itu yang menyebabkan dia tidak dianggap dia dha'fut ta'lif, sehingga menyebabkan tanafurul kalam, ya. Taib. Nah, selanjutnya yuridu annal bilada idza wa min dha'fit ta'lifi, ya, nasbul fi'lil mudhari, wa min dha'fit ta'lifi nasbul fi'lil mudhari'i bila nasib. Nah, di antara bentuk dha'fut ta'lif juga adalah
menasabkan fi'il mudhari tanpa adanya huruf nasab. Nasib di situ artinya huruf nasab, huruf nasab. Mislu qauli syair, seperti ucapan seorang penyair. Apa ucapannya? Unzura qabla talumani ila talalin bainan naqa wal munhana. Ya, lihat di situ. Fa hadzafa an-nasibah li fi'li talumani wa abqa an-nasba fil fi'li id hadfun nun at-talal ma baqiya min atharid diyar, ya. Wan naqa wal munhana ismani li mawdi'aini. Nah, kita lihat di sini. Fa hadzafa an-nasibah li fi'il talumani, ya. Unzura qabla. Nah, tengok di sini. An talumani. Nah, ini bagi yang nggak ngerti nahu, ya, ini akan sulit. Nah, lihat di situ. Talumani. Nah, di sini ini adalah fi'il mudhari untuk mukhataban. Fi'il mudhari untuk mukhataban. Mukhataban itu artinya dua orang yang diajak bicara, antum, ya. Nah, talumani, kalau antum tahu di sini ilmu nahunya, seharusnya ini qabla an talumanini, harusnya. Karena nun di sini, ni di sini, ya, talumani, ya. Ini nunnya bukan lagi nun yang ada untuk fi'il mudhari yang dia termasuk af'alul khamsah. Di sini nunnya adalah nun wiqayah yang memang harus muncul untuk jika dia bersambung dengan yaul mutakallim. Yaul mutakallim. Nah, seharusnya di sini talumanini. Talumanini. Nah, karena nggak ada huruf nasabnya. Namun sebenarnya dalam bait syair ini unzuro qabla harusnya ada huruf an talumani. Kalau kata talumani ini yang antum lihat di sini, di depannya ada huruf an baru benar. Kenapa kayak begitu? Karena fi'il mudhari, ya, kalau fi'il mudhari'nya itu dia af'alul khamsah, ya, dan af'alul khamsah itu ternyata dia mansub, maka kaidah yang berlaku bagi fi'il mudhari yang dia af'alul khamsah itu adalah dengan menghilangkan nunnya, ya. Seharusnya unzura qabla an, harus ada annya, talumani. Kalau nggak ada annya, maka dia af'alul khamsah yang dalam kondisinya rofa. Talumanini. Nah, itu dia di sini. Jadi dihapuskannya huruf an ini menyebabkan bait syair ini tidak lagi fasih. Di dalamnya sudah ada tanafur yang jenisnya itu dha'fut ta'lif. Baik, bisa dipahami, ya? Nah, li fi'il fa hadzafa an-nasibah li fi'il talumani wa abqa an-nasba fil fi'li. Namun dia tetap menjadikan fi'il itu mansub walaupun annya itu sudah dihapus. Idh hadfun nun, idh hudhifa an-nun. Di mana fi'il yang dia mansub, maka nunnya itu wajib dibuang, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, karena dia termasuk af'alul khamsah, yang af'alul khamsah ini kalau dia mansub maka nunnya harus dibuang, ya. Nah, lihat di sini at-talal, dari bait syair di atas ini, at-talal itu artinya ma baqiya min atharid diyar, apa-apa yang tersisa dari peninggalan atau apa-apa yang tersisa dari reruntuhan suatu bangunan. Jadi at-talal ini sering diartikan dengan puing-puing, atau artinya bekas-bekas bangunan yang runtuh. Wan naqa wal munhana, nah, an-naqa dan al-munhana ini adalah dua isim untuk dua tempat.
Ya. Jadi arti bait syair ini apa? Lihatlah ya, unzura qabla talumani. Lihatlah dulu sebelum kamu atau kalian berdua menghina ila talalin, kepada puing-puing bangunan itu, bainan naqa wal munhana, di antara an-naqa dan al-munhana. Ini kayaknya dua nama kota atau dua nama desa, seperti itu ya. Taib. Nah, itu alasan kenapa yang di bait syair ini dia termasuk dalam tanafur, karena di dalamnya ada dha'fut ta'lif yang dia di sini menasobkan tanpa adanya huruf nasab. Bisa dipahami ya? Taib. Lanjut. Wa minhu aidan hadfun nun yakun fil jazmi hina yaliha sakinun wal aslu alla tuhdhaf nahwu qawlu Husail bin Urfutah. Ya, lihat di sini apa dibilangnya? Lam yakul haqqu siwa an hajahu rasmu darin qad ta'affa bis sarar. Ya. Lihat di sini, wa minhu aidan. Nah, di antara jenis lain dha'fut ta'lif juga hadfun nun yakun fil jazmi hina yaliha sakin. Dihapuskannya huruf nun ya ketika suatu fiil itu menjadi majzum, hina yaliha sakinun, ya ketika ada huruf jazam ya yang mendahuluinya. Wal aslu alla tuhzaf, padahal aslinya nunnya itu tidak boleh dihapus. Contohnya lihat di sini ya, lam yaku. Nah, lam yaku ini sebenarnya dalam kaidahnya itu ada dia sendiri, ya. Nah, asalnya yaku ini kana yakunu, kana yakunu. Nah, ini makanya sebenarnya ilmu balaghah ini bagi siapa yang nggak ngerti ilmu nahwu atau belum menguasai ilmu nahwu akan terasa sulit. Nah, tengok di sini. Lam yaku harusnya itu nunnya nggak dibuang, karena asalnya adalah kana yakunu. Seharusnya yang dibuang itu cuma wawunya, lam yakun. Buktinya adalah antum lihat dalam surah dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Bayyinah ayat pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lihat di situ. Yang dibuang itu adalah huruf wawunya, bukan nunnya. Ya. Nah, ini juga asalnya sama, kana yakunu, namun di sini bukan hanya wawunya yang dibuang, namun nunnya juga dibuang. Nah, karena bait syair ini menyelisihi kaidahnya tadi, kaidah nahwu, maka bait syair ini dianggap tidak fasih karena di dalamnya ada tanafur yang bentuknya dha'fut ta'lif, ya. Baik. Lam yakul haqqu siwa an hajahu rasmu darin qad ta'affa bis sarar. Ya. Nah, ini kalau kita coba artikan, lam yakul haq, kebenaran itu tiada lain, siwa an hajahu rasmu darin, kecuali ya an hajahu rasmu darin, kecuali sesuatu yang dihinakan atau dicela oleh gambar rumah tersebut, qad ta'affa bis sarar. Apa artinya qad ta'affa bis sarar di sini? Coba kita tengok ya. Baik. Nah, itu nanti aja ya karena artinya juga kurang jelas. Nah, tengok. Wa inna, kita lanjut ya. Wa inna ma warada fil Qur'anil Karim mahzufun nun lil fi'li yakun kana ma ba'dahu mutaharrikan. Nah, dan adapun ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang nunnya dihapus bagi fi'il yakun, kana ma ba'dahu mutaharrikan, adapun huruf yang setelah yakun itu dia huruf yang dia berbaris, ya, seperti firman Allah, dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'mah. Nah, jadi sebenarnya yaku ini boleh nunnya dihilangkan karena adanya huruf jazam, sebelumnya ada huruf lam. Namun setelah yaku tersebut
hurufnya harus huruf yang berbaris, huruf yang barisnya fathah, ya, kasroh atau dhammah, bukan baris sukun. Adapun yang pada bait syair tadi, ya, itu hurufnya sukun. Makanya antum lihat sini, lam yakul haq. Nah, beda kan? Nah, taib. Jadi seolah-olah lam yakul haq itu nanti bisa maknanya menjadi beda. Bisa saja nanti dianggap huruf kafnya itu menjadi huruf qaf. Nah, bisa jadi seperti lam yakul jadinya. Nah, itu nanti bisa menyebabkan begitu. Ya, jadi dianggap dia tidak fasih. Taib. Nah, itu bedanya Al-Qur'an dengan selain Al-Qur'an, ya. Taib. Ana ulangi sekali lagi. Wa inna ma warada fil Qur'anil Karim mahdzufun nun lil fi'li yakun kana ma ba'dahu mutaharrikan. Nah, jadi Al-Qur'an, ingat ini yang harus antum ingat ya. Al-Qur'an kalimatnya semuanya fasih karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ucapannya adalah ucapan yang terbaik, yang tidak ada cacat di dalamnya, semuanya sempurna. Nah, maka bedakan antara ayat yaku di sini dengan bait syair di atas, ya. Karena dalam firman Allah di sini, yaku di sini memang dihilangkan nunnya, namun setelahnya adalah huruf yang mutaharrik. Mutaharrik itu artinya berbaris. Taib, sambung sedikit ya. Soal nomor 24. Mal maksudu bit ta'qidil lafzi, apa yang dimaksud dengan ta'qid al-lafzi? Jawab, at-ta'qid fil lughah minal 'aqd. Ta'qid secara bahasa asalnya adalah dari kata al-'aqd. Wa huwa naqidul hal. Ya, al-'aqd itu artinya terikat. Wa huwa naqidul hal. Nah, kalau terikat lawan dari kata hal. Hal itu artinya bebas. Ya. Wa fil istilah, nah adapun secara istilah, kalau tadi secara bahasa, maka ini secara istilah. Wa huwa antakunal kalimatu murattabatan ala khilafi tartibil ma'ani. Nah, kalau secara istilah, ta'qid lafzi itu apa? Yakni kondisi beberapa kata murattabah yang tersusun ala khilafi tartibil ma'ani, yang tersusun namun tidak sesuai dengan urutan makna. Wa huwa minal asalib ghairul mustahsanah, dan ta'qid lafzi ini termasuk dari uslub-uslub atau gaya bahasa yang jelek. Ghairul mustahsanah, yang dianggap tidak baik, artinya jelek. Misalu dzalik, contohnya adalah ma qara'a illa wahidun Muhammadun ma'a kitaba akhihi. Nah, tengok di situ. Fal kalamu ghairu fasihin li dha'fi ta'lifihi. Nah, ucapan di atas tadi, contoh ini, ma qara'a illa wahidun Muhammadun ma'a kitaba akhihi. Nah, ini tadi, fal kalam ghairu fasih. Ucapan ini enggak fasih. Li dha'fi ta'lifihi, karena lemahnya susunannya. Ta'lif lemahnya susunannya. Tengok, id asluhu, karena asal dari kalimat ini adalah ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi illa kitaban wahidan. Apa nih asal katanya? Kalau kayak tadi kan sulit kita ngartikannya kan. Ma qara'a, dia tidak membaca, illa wahidun Muhammadun, kecuali satu, si Muhammad, ma'a kitaban akhihi. Nah, tengok, bersama buku saudaranya. Nah, ini susunannya nggak bagus ya, dan orang nanti bisa salah paham, nggak ngerti apa maksudnya. Nah, maka sebenarnya asal dari kalimat ini adalah ma qara'a Muhammadun ma'a akhi. Muhammad beserta saudaranya tidaklah membaca illa kitaban wahidan, kecuali satu buku saja. Wa yushbihuhu qaulul mutanabbi. Nah, ada yang serupa dengan susunan di atas ini, seperti ucapannya Mutanabbi, anna yakunu abal bariyah Adam wa abuka wasaqalan anta Muhammad. Tengok,
Wal wad'us sahih, nah seharusnya yang benar itu, kalau dia mau benar ucapannya itu, seharusnya mutanabbi itu mengucapkannya seperti ini. Ayyaqul, dia harusnya mengucapkan kaifa yakunu Adam abal bariyah wa abuka Muhammad wa antas saqalan. Nah, ini dia harusnya. Kaifa yakunu Adam abal bariyah. Bagaimana bisa Nabi Adam itu menjadi bapak seluruh manusia? Wa abuka Muhammad, dan ayahmu itu adalah Muhammad. Wa antas saqalan, dan kamu adalah saqalan. Saqalan nanti antum tengok artinya apa. Yakni annahu qad jama'a ma fihi al-khaliqah minal fadli wal kamal. Ya, dia bermaksud annahu qad jama'a, bahwasanya dia telah mengumpulkan ma fil khaliqah minal fadli wal kamal, ya. Mengumpulkan sebuah keutamaan, khaliqah keutamaan atau kemuliaan, ya, fil fadli wal kamal, ya. Mengumpulkan al-fadl, kemuliaan dan kesempurnaan pada fil khaliqah, pada sebuah makhluk. Nah, taib ya, sepertinya cukupkan sampai di sini saja pelajaran hari ini. Nanti kita akan sambung di pertemuan selanjutnya di hari yang lain, ya, untuk soal nomor 25. Taib, saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.